susah, buat apa susah, lebih baik pilih Partai Demokrat. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik pilih Partai Demokrat. Jadi caleg yang diajukan oleh Partai Demokrat pada pemilu 2024 ini betul-betul memang disaring ya, dijaring dengan sangat ketat, transparan. Mereka ini adalah darahnya tentu merah putih ya, begitu. Mereka punya gagasan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing ya, baik di tingkatan kabupaten, provinsi maupun di dapil Bali. Mereka betul-betul berjiwa Pancasila ya, begitu juga semangatnya untuk mewujudkan cita-cita luhur para pejuang kita, untuk mewujudkan kesejahteraan ya, demokratis dan keadilan. Nah, rasa keadilan perlu digarisbawahi karena ini dirasakan oleh masyarakat mayoritas yang memang kurang dirasa saat ini. Aspirasi masyarakat saat ini mencari sekolah sulit ya, dengan biayanya begitu tinggi. Begitu dapat sekolah dengan biaya tinggi, dengan segala usaha yang berat, ketika sudah tamat sekolah mencari kerja juga lebih sulit lagi gitu kan. Karena memang lapangan pekerjaan memang tidak ada terbuka ya. Itu sungguhnya masyarakat yang sudah susah payah, orang tuanya mencari duit, bahkan ada juga minjam dan seterusnya agar anaknya lulus sekolah. Harapannya adalah bisa mencari kerja ya, baik itu jadi pegawai negeri sipil, kerja di swasta. Tapi faktanya juga adik-adik kita yang bekerja sebagai honorer hari ini juga tidak diangkat ya, bahkan terancam untuk diberhentikan. Ini salah satu menjadi memang rakyat menjadi frustasi ya, begitu. Sesungguhnya menjadi tugas negara melindungi segenap tumpah darah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Ini tugas pemerintah ya, begitu. Nah, oleh karenanya Demokrat bekerja sekuat tenaga untuk mencari figur-figur kader-kader, tokoh masyarakat untuk ikut berjuang melalui Partai Demokrat pada pemilu 14 Februari tahun 2024. Dan mereka ini, caleg-caleg ini sebagian besar memang tahu, yang kami ambil bagian besar dari kelompok milenial ya, bagaimana Pak SBY dulu sebagai kader utama Partai Demokrat memimpin Indonesia selama 10 tahun, periode 2004-2014. Dilihat dari segi pendidikan, karena tujuan bernegara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jalannya hanya satu, yaitu melalui pendidikan. Sehingga ada program bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita yang bisa bersekolah semuanya bisa terjangkau ya. Biayanya juga bisa dijangkau oleh masyarakat di semua lapisan masyarakat, baik itu kelas menengah ya, kelas bawah maupun kelas atas. Rasa keadilan bisa dinikmati. Begitu juga lapangan pekerja, karena sektor investasi itu sangat terbuka ya, orang-orang punya duit dari luar negeri datang ke Indonesia untuk berinvestasi. Di situ akan banyak tumbuh juga usaha-usaha, tidak hanya usaha mikro tapi juga usaha menengah, begitu juga usaha berskala besar. Ini berpotensi untuk menyerap pengangguran, sehingga angka pengangguran di zaman Pak SBY itu hampir 8,6 juta itu turun dia, yang nganggur menjadi bekerja kan. Kalau hari ini kan angka penganggurannya memang bertambah ya, begitu ya. Begitu juga jumlah orang kayanya memang terkoreksi. Ini pertanda memang ekonomi kita belakangan ini memang tumbuhnya sangat
rendah sekali ya. Di zaman Pak SBY pertumbuhan ekonomi itu 6%. Padahal pasca reformasi, pasca krisis 98, APBN kita kan masih sekitar 400 triliun ya. Jadi memang APBN yang sangat rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Tapi Pak SBY bersama kabinetnya ya, bersama-sama rakyat Indonesia dengan semangat bersama kita bisa, ekonomi kemudian bisa tumbuh. Bahkan APBN selama 10 tahun Pak SBY memimpin itu tumbuh hampir 4 kali lipat ya, 4 kali lipat lebih ya, 4,5 kira-kira. Kalau dikalikan itu menjadi 1.800 triliun ketika memang ditransfer APBN ini ke masa kepemimpinan Pak Jokowi 20 Oktober 2014. Artinya peningkatan APBN ini sangat signifikan. Kalau hari ini, kalau misalkan Pak Jokowi mampu mengikuti pola pertumbuhan ekonomi, anggaplah misalkan di atas 6%, artinya 1.800 itu harusnya dikali 4, sehingga itu bisa equal to equal ya, capaian Pak SBY selama 10 tahun. Begitu juga jumlah hutang. Kalau hari ini kan jumlah hutang kita hampir 7.600 triliun. Jadi 8 tahun lebih kepemimpinan Pak Jokowi menambah utang untuk negara kita hampir 5.000 triliun ya. Sementara 6 presiden dari Presiden Soekarno sampai Presiden SBY itu negara kita memiliki utang 2.600 triliun. Jadi hari ini hitungan 8 tahun tumbuhnya udah 5.000 triliun. Itu utang negara ya. Tentu utang ini kan menjadi beban berat juga bagi generasi kita ke depan, khususnya generasi milenial ya. Sebab mayoritas daripada utang ini kan diperuntukkan untuk membangun infrastruktur ya, seperti tol dan seterusnya. Tetapi faktanya jalan tol itu kan jalan berbayar. Hanya masyarakat yang bisa membayar bisa melewati tol. Karena itu milik badan usaha ya, badan usaha. Belakangan ini memang masyarakat menyampaikan banyak jalan-jalan, baik jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan pedesaan itu rusak ya, seperti di Lampung. Begitu juga ada di Kalimantan Selatan dan seterusnya. Ini sudah mulai viral sekarang. Bahwasannya justru jalan-jalan yang digunakan oleh masyarakat itu sekarang memang tidak layak untuk dilalui. Ini bisa juga menghambat proses ekonomi. Karena ekonomi kita bisa bergerak kalau jalan itu memang bagus. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa merespon secepat mungkin ya. Bisa jalan-jalan tol ini memang direm ya. Justru yang kita genjot adalah jalan-jalan pedesaan, jalan kabupaten ya, dan jalan provinsi. Di zaman Pak SBY kita akui memang tenaga honorer pernah diangkat menjadi PNS ASN, jumlahnya 1,1 juta. Ini kan angka yang signifikan. Ini sungguhnya yang diharapkan oleh adik-adik kita yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara, baik di level kabupaten, provinsi maupun nasional, untuk bisa dinaikkan kelasnya menjadi ASN. Ini menjadi harapan. Tapi kan mereka terancam tahun 2023 ini mereka akan diberhentikan. Ini tentu mereka sangat gusar ya, yang mengabdi sekian lama tapi tidak ada harapan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil ya. Ini memang respon langsung daripada masyarakat. Masyarakat kita kan sudah cerdas sekarang ya, bisa mengikuti ya, bahkan hari demi hari, bahkan by detik ya. Itu di sosial media dan seterusnya, pemberitaan di media cetak, media elektronik, apa yang telah dicapai oleh presiden hari ini ya, begitu juga presiden sebelumnya dan seterusnya. Tentu kan kita berharap memang semua masyarakat itu berharap memang ekonomi kita tumbuh ya. Karena janji Pak Presiden Jokowi kan ekonomi meroket di atas 7% ya. Tapi hari ini kan memang faktanya kita masih di angka 5% ya, 5%. Karena pertumbuhan ekonomi ini bisa juga menggerakkan dunia usaha, bisa juga mengatasi pengangguran, kemiskinan berkurang, masyarakat semakin sejahtera. Itu sungguhnya menjadi tujuan dan harapan masyarakat. Nah, membandingkan kemudian capaian kader utama Demokrat Pak SBY selama 10 tahun dan hari ini, masyarakat justru sangat merindukan kepemimpinan kader Demokrat. Bagaimana 10 tahun ekonomi kita tumbuh di atas 6% ya, stabilitas politik terjaga, tidak ada isu-isu agama yang digoreng ya. Hari ini kan memang isu agama digoreng kan ya, gitu.
sudah itu juga isu SARA, masyarakat kita terbelah. Sekarang seolah yang orang tertentu adalah Pancasilais, sementara yang lain itu sudah tidak. Gitu kan. Nah itu tidak terjadi 10 tahun Pak SBY memimpin. Harapan kita ke depan itu adalah bagaimana pemimpin nasional itu bisa mengayomi semua, melindungi semua rakyat ini adalah anaknya, adalah rakyatnya, kan begitu ya, tidak dipecah belah begitu kan. Karena sekarang ini yang menjadi sulit dan worry masyarakat, apalagi ini menjelang pemilu kan itu ya, sudah itu ada kecenderungan presiden juga ikut mengendos ya tokoh-tokoh tertentu untuk menjadi calon presiden, untuk menjadi wakil presiden, begitu juga mengumpulkan ketua umum partai dan seterusnya. Nah ini semuanya kan itu memang apa namanya itu menginvasi kewenangan daripada ketua umum partai ya, yang secara berdaulat dipilih melalui forum yang tertinggi, baik itu Kongres maupun Munas partai-partai tersebut. Tapi sebagian besar dari mereka karena ikut bergabung di kabinet Pak Jokowi hari ini, bagian dari menteri kan, ini kan memang susah dipisahkan kan. Di satu sisi sebagai menteri harus hormat tunduk kepada perintah dan arahan presiden, di satu sisi yang bersangkutan harus mempertahankan wibawa sebagai ketua umum. Bagaimana ketua umum tersebut biasanya ada aspirasi, ada keputusan internal, misalkan ditetapkan sebagai calon presiden, tapi manakala misalkan diinvasi oleh top pimpinan hari ini kan bisa jadi tidak berkutik ya. Nah ini menjadi harapan kita, mayoritas juga masyarakat, hari-hari menjelang pesta demokrasi, harapan kita presiden bertanggung jawab penuh sebagai pembina partai politik seluruh Indonesia. Harapan kita bisa memayungi semua ya, sehingga semuanya bisa berkompetisi secara demokratis, secara bebas. Biarkanlah rakyat yang berdaulat menentukan pemimpinnya, baik pemimpin nasional ya, begitu legislatifnya juga ya, secara bebas. Tidak perlu ada arahan atau bisikan-bisikan tertentu yang berpotensi aparatur negara bisa salah persepsi menerjemahkan daripada bisikan-bisikan atau arahan presiden yang sangat kita hormati. Nah ini yang menjadi isu-isu terakhir ini yang menjadi masyarakat itu yang dibahas di warung kopi, di pasar-pasar dan seterusnya ya, harapannya demikian. Sehingga sekali lagi semuanya memang rakyat sangat merindukan kepemimpinan kader utama Partai Demokrat. Termasuk juga program-program PNPN mandiri, bagaimana membangun infrastruktur di pedesaan ya, begitu juga di tingkat kecamatan yang digaungkan oleh Pak SBY, begitu juga kalau anak pintar kurang mampu ada bidik misi dan seterusnya ya. Ada juga dana anggaran untuk desa, karena undang-undang desa itu memang ditetapkan oleh Pak SBY tahun 2014. Begitu juga kalau ada orang sakit, ada program BPJS, ini kan memang dirancang oleh Pak SBY. Ini menjadi faktor utama sehingga kami jajaran Partai Demokrat, pengurus, termasuk caleg yang kami ajukan adalah caleg pilihan. Kami ambil dari tokoh masyarakat di level desa, di level kecamatan maupun kabupaten untuk ikut memperjuangkan program-program Pak SBY selama 10 tahun. Ya tentu ditambah oleh program-program Pak Jokowi yang dianggap memang bagus oleh masyarakat saat ini, sehingga itu menjadi program kolaborasi untuk 5 tahun ke depan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Ikon utama Demokrat sekarang ini kan memang perubahan dan perbaikan. Tentu cakra manggilingan itu kan memang kekuasaan yang tidak ada yang permanen ya. Itu hanya kekuasaan yang maha kuasa itu adalah Tuhan ya, Tuhan yang memiliki kekuasaan itu. Oleh karenanya itu dibagi, dia kan dibagi. Kalau memang programnya pro rakyat, disukai rakyat ya, pasti akan dipilih kembali. Manakala tidak pro rakyat, lebih menyusahkan masyarakat, banyak janji-janji yang tidak bisa dicapai, tentu akan pilihan rakyat itu akan swing kepada oposisi ya. Oposisi tentu yang sekarang oposisi utama itu adalah Partai Demokrat dengan ikon perubahan dan perbaikan. Tokoh sentralnya itu adalah AHY. Saya yakin rakyat akan bersepakat dengan Partai Demokrat bagaimana negara kita semakin maju, ekonomi tumbuh,
politik juga stabil, demokrasi juga semakin ditegakkan. Itu kira-kira menjadi harapan masyarakat. Poinnya adalah Demokrat berjuang bersama rakyat untuk mewujudkan Indonesia lebih baik.